Oke, kita lanjutkan ya. Contoh penggunaan for untuk mengecek apakah dia bilangan prima atau bukan. Masih ingat bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu ya, dan bilangan itu sendiri. Ya. Nah, sehingga karena dibagi oleh satu, dia dimulai dari bilangannya, bilang prima dimulai dari angka 2. Di mana angka 2 itu hanya bisa dibagi oleh 2 dan bilangan itu sendiri. Ya, kemudian 3. Nah, maksudnya bisa dibagi ini habis dibagi ya. Nah, kalau 3 bisa dibagi 1 bisa ya. Kemudian kalau 3 dibagi 2 nggak bisa, dia ada sisa, berarti bukan. Kemudian 3 bagi 3 adalah dia tidak ada sisa, berarti 3 hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Sekarang nilai 4. Nah, 4 ini bilangan prima atau bukan? Bukan ya. Kenapa bukan? Karena 4 apa? Dibagi 1 bisa. Dibagi 2 bisa. Nah, dibagi 3 nggak bisa, bagi 4 bisa. Nah, artinya dia bisa dibagi 2. Artinya dia 4 itu bukan bilangan prima. Ya, jadi bilangan prima adalah diingat adalah bilangan prima bilangan yang bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, konsep dari di situ artinya kalau kita memasukkan satu nilai, kita harus bagaimana tahu bilangan prima atau bukan? Kita harus melakukan pembagian bilangan-bilangan sebelumnya. Ya, pembagian bilangan-bilangan sebelumnya itu adalah kita harus menguji satu persatu gitu ya. Nah, sekarang saya masukin lagi contoh, misalnya 5 bagi 1 bisa, bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa, bagi 5 bisa ya. Nah, 6 bagi 1 bisa, bagi 2 bisa. Nah, karena bagi 2 bisa berarti dia udah bukan prima. Nah, berarti kita tidak perlu uji lagi ke atasnya, nggak perlu uji lagi bagi 3 gitu ya. Sekarang bilangan 7 bagi 1 bisa, bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa ya. Bagi 4 nggak bisa ya, bagi 5 nggak bisa, bagi 6 nggak bisa, bagi 7 bisa, berarti 7 bilangan prima. Sekarang 8 bagi 1 bisa, bagi 2 bisa, nah, berarti dia bukan bilangan prima ya. Nah, jadi kalau ada lihat sini sebenarnya dia sudah ketahuan bilangan prima atau bukan. Kita tidak perlu membagi seluruh bilangannya, tapi cukup setengah dari bilangan tersebut ya. Jadi misalnya 9 ya. 9 bagi 1 bisa, bagi 2 nggak bisa, bagi 3 bisa. Nah, berarti dia bukan prima. Nah, 9 sama 3, nah, coba kalau kita lihat 9 dibagi 2 berapa? 9 dibagi 2 nilainya 4 ya, 4 dengan bersisa 1 ya. Nah, pengujian yang kita lakukan dalam program di sini adalah kita nanti membagi apakah bilangan prima atau bukan dengan cara membagi setengah dari bilangan tersebut. Jadi nggak perlu semuanya. Jadi kayak 10 cukup kita bagi dengan 1, kita bagi dengan 2, kita bagi dengan 3 ya. 10 bagi 1 bisa, 10 bagi 2 bisa ya. Berarti dia udah bukan prima ya. Ya, bagi 3 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa, bagi 5 bisa ya. Nah, gitu ya. Nah, artinya sebenarnya cukup setengahnya, kita nggak perlu bagi 6, bagi 7, bagi 8 ya. Nah, sehingga dalam program ini adalah kita menggunakan looping for dengan kita nanti memasukkan satu bilangan, lalu kita membagi setengah dari kita menguji satu persatu setengah dari bilangan yang kita uji tersebut. Jadi kalau misalnya 11 ya kita bagi dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya cukup gitu ya. Kemudian 8 ya tadi 8 cukup 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian misalnya 14 cukup kita bagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nggak perlu kita bagi 8. Nah, ini seperti ini dalam program yang mengecek bilangan prima atau bukan. Jadi kita lihat di sini ya, programnya adalah kita lihat di sini saya definisikan satu flag. Nah, flag ini untuk apa? Nanti flag ini digunakan untuk mengetahui. Jadi sebagai indikator, kalau dia misalnya flag ini berubah jadi 1, berarti dia bukan bilangan prima. Tapi kalau flag ini tetap 0, maka dia bilangan prima. Jadi artinya kalau bilangan itu hanya bisa dibagi 1 sama bilangan itu sendiri, si flag itu akan tetap bernilai 0. Ya, karena kita nggak perlu sampai bagi bilangan itu sendiri, kita bagi setengahnya. Ya, kita bagi 1, terus kemudian bagi setengahnya dari bilangan itu. Nah, selama masih pembagian itu tidak, artinya kalau bagi 1 kita tidak perlu kita lakukan. Kita mulai dari bagi 2. Nah, bila salah satu menghasilkan satu nilai yang memang ada apa istilahnya tidak ada sisanya ya, atau kalau di sini kita gunakan modulusnya itu adalah sama dengan 0 ya, maka berarti dia bukan prima ya, flag itu akan berubah 1. Kemudian saya berikan i sama 0. Oke, masukkan satu bilangan apapun di sini ya, print any number.
Kemudian scanf ya, scanf di sini kita masukkan nilainya yang mau kita uji primanya. Nah, di sini for-nya kita mulai dari 2 sampai dibagi 2. Nah, itu ya. Jadi kita lakukan looping, mulai looping. Nah, ini nilainya nanti, ini sebagai pembaginya. Pembaginya dari 2 sampai setengah bilangan tersebut. Jadi kalau kita masukkan 10, maka di sini 2 sampai 5. Ya kan, 2 bagi 2. Kalau saya dimasukkan misalnya 15, berarti sini 2 sampai, kalau 15 bagi 2 berapa? 7 sisa ya, berarti sampai 7. Ya. Nah, di sini setelah masuk loop, masuk looping, di sini bilangannya misalnya di sini tadi 15, maka dia akan looping dari 2 sampai 7. Nah, jika salah satu pembagian itu dari 2 sampai 7 ini ada sama dengan 0, maka flagnya langsung berubah 1. Berarti langsung di stop proses pembagiannya, dikatakan dia bukan prima. Tapi kalau sama proses pembagiannya di sini tidak pernah true atau false terus, artinya dia tidak akan pernah masuk ke sini. Nggak pernah masuk ke flag sini, artinya flag ini akan tetap 0. Flag ini tetap 0, maka dikatakan bahwa jadi ada lihat di sini ujinya gimana. Jadi flagnya, jika flagnya 1, maka ini adalah composite number atau bukan prima. Tapi jika flagnya tidak sama dengan 1, artinya sama dengan 0, maka is a prime number ya. Nah, ini contoh bagaimana satu bentuk algoritma for kita gunakan untuk menguji bilangan prima atau bukan ya. Oke. Kita lanjutkan lagi nanti di video-video berikutnya.